bapak-bapak, ibu-ibu, oma opa, sahabat PKLU GPIB. Selamat pagi dan shalom. Kembali lagi pada pagi hari ini kita berjumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, oma opa, sahabat PKLU GPIB, sebelum kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Isola Vera Sambuaga dari GPIB Sejahtera Malang. Bernyanyilah orang percaya, berkabar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beraktivitas di sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari nanti, bersama-sama kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami di sepanjang malam hari tadi, di dalam istirahat kami, di dalam tidur kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami semua dengan keadaan selamat sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun juga. Ya Tuhan, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti dengan baik akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, tolong dengar dan ampuni kami atas segala dosa dan jahat kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Di saat tidak fokus kepada Yesus, itulah yang menjadi tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Petrus cepat bertindak. Walau tidak dipikirkan lebih dahulu secara matang. Di langkah-langkah awal, Petrus berhasil berjalan di atas air. Tetapi kemudian berteriak ketakutan saat angin mulai bertiup dan Petrus kehilangan fokus dan tidak lagi melihat ke arah Yesus, tetapi melihat ke arah badai. Seringkali Petrus disalahkan karena kurang fokus atau kurang beriman kepada Yesus. Memang mempersalahkan Petrus ternyata lebih mudah, walau belum tentu kita lebih baik darinya apabila kita sendiri yang mengalaminya. Betul, Petrus kurang beriman. Tetapi bagaimana dengan murid yang lain yang tetap tinggal di dalam perahu dan sedang mengalami ketakutan karena badai? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kelebihan Petrus ialah cepat bertindak. Percaya tidak berarti tinggal di dalam perahu dan mengalami zona nyaman, tetapi bertindak pada kesempatan pertama walaupun riskan dan berisiko. Percaya berarti berani menempuh badai untuk datang kepada Yesus. Hanya sayangnya, ia tidak sungguh-sungguh menyerahkan harapannya kepada Yesus ketika datang kepadanya. Akibatnya, ia hampir tenggelam. Pengalaman Petrus datang kepada Yesus ketika dalam keadaan yang sulit juga banyak dilakukan orang percaya. Biasanya, situasi yang sulit, kita baru mengingat Yesus, lalu datang kepadanya serta memohon
pertolongan. Memang patut diakui bahwa sering kita datang kepada Yesus bukan fokus padanya, melainkan masih pada pergumulan yang sedang dihadapi. Akibatnya kita tidak dapat melihat kemuliaannya yang membebaskan. Malah sebaliknya, makin tenggelam dengan beban yang terus bertambah. Sebenarnya, Yesus ingin kalau kita dalam situasi yang sulit, datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah hati. Percayalah, semuanya pasti akan teratasi. Jangan seperti Petrus yang datang kepada Yesus namun tidak fokus pada kuasanya. Akhirnya ia hampir tenggelam. Tuhan Yesus memberkati. Di lembah berbunga dan berair salju, tak kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang kokoh. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus, kembali lagi ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kami datang dengan segala ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan tolong urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti dengan baik akan firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi suluh terang, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami agar kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kiranya kami semua Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, sahabat PKL UGBB. Tuhan tolong Tuhan, mungkin ada di antara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh karena sakit penyakit. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Atas perkenan Tuhan, tolong hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami. Atas perkenan Tuhan, Tuhan tolong jamah mereka dengan tangan kasih.
Dengan bilur-bilur Tuhan, Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan yang mereka alami, Tuhan tolong Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami yang dalam menghadapi pergumulan Tuhan. Baik pergumulan itu karena masalah kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, atau pergumulan apapun juga yang hadapi. Tuhan tolong kami datang kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Meminta perlindungan. Sehingga Tuhan tolong agar kami dimampukan Tuhan. Untuk dapat menghadapi semua ini Tuhan. Dengan tetap bersandar berpegang teguh kepada Tuhan. Dengan tetap mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kami percaya dan kami iman bahwa di dalam semua pergumulan hidup yang kami hadapi, ada sesuatu rencana indah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini bersama kami berdoa Tuhan. Untuk majelis sinode. Tuhan tolong berkati Tuhan dalam setiap Tuhan program yang sudah ada, dalam setiap tugas-tugas pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan tolong berkati, dimampukan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menjalankan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik dan benar, dengan tetap berpengharapan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk Dewan PKLU. Tuhan tolong juga berkati Tuhan semua Tuhan tugas-tugas pekerjaan pelayanan, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik sehingga dapat menjalankan semua tugas pelayanan dengan baik dan benar, dengan taat, setia dan takut akan Tuhan, dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga Tuhan seluruh GPIB yang ada di Indonesia ini. Berkati Tuhan semua jemaat umat Tuhan GPIB. Berkati sahabat-sahabat PKLU Tuhan, oma opa, bapak-bapak. Tuhan tolong Tuhan. Di dalam pelayanan kesaksian Tuhan tolong tetap berkati. Biarlah kami semua tetap setia kepada Tuhan. Terus menjalankan tugas dan pelayanan kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dengan tetap berpengharapan dan beriman pada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan berkati kiranya pelayanan dan kesehatan kami. Tuhan berikan kami semua kekuatan dan kesehatan yang baik. Sehingga kami dapat menjalankan semua itu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, malam pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi Tuhan, permasalahan yang dihadapi pemerintah bangsa dengan pemerintah, Tuhan tolong Tuhan. Kiranya itu atas perkenan Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Begitu banyak permasalahan lain seperti bencana alam yang terjadi mana-mana Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan tolong mampukan kiranya pemerintah bangsa dan negara kami untuk dapat mengatasi permasalahan semuanya ini Tuhan. Dengan tetap berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Dengan tetap mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan tolong. Ya Tuhan, begitu banyak sekali rakyat Indonesia yang terpapar COVID Tuhan. Lonjakan-lonjakan kasus virus-virus yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan atas perkenan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong. Tuhan kiranya sendiri akan mengakhiri semua lonjakan kasus virus Tuhan. Sehingga Indonesia boleh terbebas dari virus tersebut. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Tuhan tolong dengar, ampuni kami atas segala dosa dan jahat kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Oma-Oma, sahabat PKLU, GPIB. Salam kasih, selamat melayani. Tuhan senantiasa memberkati
kita semua. Sampai berjumpa kembali.